Terkait saksi tadi dimintai berapa? Ya? Saya 20 pertanyaan. 20 pertanyaan terkait apa aja Mbak? Ya, yang saya ketahui, yang saya lihat waktu itu seperti apa gitu. Jadi saya memang waktu itu melihat beberapa korban. Saya kan awalnya, saya setiap kali pertandingan saya biasanya itu disempel ban untuk membantu teman-teman Aremanita yang pingsan biasanya. Terus kemarin itu memang menit ke-85 saya keluar karena saya kira di dalam sudah aman, tidak ada apa-apa. Saya keluar menit 85. Saya menuju ke tribun utara di depannya loket utara itu. Nah di situ jarak berapa menit pemain Persebaya kok sudah keluar gitu. Jadi hitungnya kok terlalu cepat pemain sudah keluar. Dan keluar di situ saya melihat iring-iringan kendaraan rantis itu, mereka dibawa kendaraan rantis keluar itu. Terus setelah loket itu kendaraan tersebut berhenti. Dan ketika kendaraan berhenti selang beberapa menit ada tembakan gas air mata di luar. Tembakan gas air mata di luar, akhirnya saya berusaha membantu teman-teman Aremanita sama anak-anak untuk masuk. Saya bawa masuk ke loket. Saya berusaha supaya dia bisa diamankan, diselamatkan di situ, dan alhamdulillah tidak ada korban di situ. Saya kira sudah aman. Saya buka, saya bilang sudah, kalau ini sudah cepat pulang aja, nggak usah di sini dulu. Ketika saya lihat asap sudah nggak seberapa, yaitu saya suruh mereka keluar semua untuk segera pulang. Ternyata saya dengar beberapa tembakan di selatan nggak berhenti. Saya berusaha, saya mau ke sana, tapi ternyata sebelum ke sana anak saya sempat telepon. Dia bilang, "Ma, tolong Ma, pintunya ditutup ini." Dan itu suara anak saya telepon itu karena di sana sinyal juga susah. Anak saya telepon pakai nomor biasa. Cuma ngomong gitu sudah mati, pulsanya habis. Dan itu di belakang anak saya begitu ngomong, "Ma, tolong Ma, pintu ditutup," gitu. Buka pintu ini, belakang ini sudah suara teriakan anak nangis, teriakan anak minta tolong, anak sudah nggak karu-karuan suaranya. Akhirnya saya kan panik. Sedang saya mau langsung ke selatan itu nggak bisa karena waktu itu ada pagar keliling itu, jadi saya harus mengelilingi pagar dulu untuk lari ke selatan. Begitu di selatan, saya di depan 14, saya sudah melihat beberapa teman-teman Aremania itu berusaha menolong teman-temannya, cari pertolongan itu kan di luar. Akhirnya saya lari naik ke atas ring tinju di depan pintu 14. Di depan 14 itu saya mendengar suara teriakan anak perempuan. Suara perempuan itu saya tanya temennya di situ, "Ada apa itu Mas?" Kakinya keinjak karena kondisi di sana kan juga gelap. Di tribun selatan itu gelap lokasi sana itu gitu. Terus di situ saya akhirnya punya inisiatif, ayo anak-anak sama perempuan bawa naik ke atas sini, sampai akhirnya di situ overload, terlalu banyaknya korban yang dibawa naik. Satu anak itu saya lihat rata-rata mereka yang keluar dari tribun itu mereka sesak nafas, rata-rata sesak nafas. Dan di situ saya berusaha menyelamatkan satu perempuan karena setelah ditaruh ditinggal temennya. Itu saya berusaha menyelamatkan, saya bisik di telinganya, "Ayo dilawan, kamu pasti bisa, tarik nafas panjang." Dia sempat lihat saya. Begitu lihat saya, dia berusaha tarik nafas, saya bantu, "Ayo kayak tante tarik nafas." Baru tarik nafas sudah tidak ada, saya kira dia pingsan. Itu saya pegang tangannya ini, saya nadinya sudah tidak ada, saya kasih air pun sudah tidak gerak. Tapi saya meyakinkan bahwa enggak, ini cuma pingsan. Dan ternyata yang sebelah sini sudah teriak, "Tante, temanku meninggal. Sedang saya mau langsung turun minta bantuan. Saya tidak berpikir minta bantuan apa, saya panik posisinya waktu itu. Terus ketika itu saya sudah beberapa teriak-teriak itu, suara teriakan meninggal itu, akhirnya saya punya inisiatif, saya turun minta bantuan di bawah. Dan ketika saya mau turun tidak bisa karena banyaknya korban ya. Saya mau melewati itu, saya mikirnya saru melewati beberapa. Tapi terus saya mikir lagi, begitu saya lihat teman saya ada namanya Mas Beh itu
yang dia menyelamatkan beberapa wanita itu digotong teman-temannya, sudah posisi tidak sadar apa meninggal, saya tidak tahu. Pokok saya lihat dari atas, saya lihat teman saya itu, akhirnya saya punya inisiatif, aku harus turun, gimana caranya. Saya turun, saya minta bantuan ke TNI karena di depan VIP Selatan itu banyak TNI yang berdiri di situ. Itu saya minta bantuan, dia bilang kita tidak berani karena tidak ada perintah. Cuma itu jawabannya. Akhirnya saya marah-marah di situ. Ini bukan perang, ini kemanusiaan. Kenapa harus nunggu perintah? Saya sempat ngomong gitu, tapi mereka tetap tidak gerak. Mereka tidak berani, tetap tidak gerak. Akhirnya di situ saya ditarik sama Polwan. Saya ditarik, saya dimarah-marahi. Ibu siapa? Ibu seenaknya perintah-perintah gitu. Saya tidak hiraukan karena saya ketika lihat di situ, saya lihat Bapak Kapolres waktu itu, Bapak Firly Hidayat. Saya lihat Pak Firly, saya nyamperin Pak Firly, Pak tolong Pak, itu banyak korban di selatan itu Pak. Pak Firly bilang, iya Mbak sabar. Akhirnya di situ saya bilang, Pak anak saya terjebak di dalam Pak, Bapak enak ngomong sabar kayak gitu. Terus ayo Pak tolong lakukan sesuatu. Datanglah Ketua Panpel lihat saya, ada apa Mbak, tolong Pak, itu banyak korban di ring tinju di atas panggung. Akhirnya Pak Haris pun lihat di situ, begitu tahu banyaknya korban itu, Pak Haris juga berusaha minta bantuan ke TNI tersebut juga tetap bilang kita tidak berani Pak karena kita tidak ada perintah. Nah, akhirnya di situ terus Pak Haris minta bantuan ke Pak Firly Kapolres, Pak tolong Pak, itu banyak korban, tidak ada yang bantu evakuasi, tolong perintahkan mereka untuk bantu. Hanya di sebelah Pak Firly bilang tolong dibantu itu teman-teman Aremania untuk evakuasi korban-korban. Akhirnya mereka baru gerak. Sudah. Terus saya melihat memang yang meninggal itu rata-rata matanya sini itu, bawah mata ini merah, mukanya hijau. Itu rata-rata, dan di situ sesak nafas sebelum mereka tidak ada. Setelah itu selesai, evakuasi selesai, saya berusaha masuk sama Ketua Panpel, 3 orang waktu itu. Saya sama Pak Agus, saya masuk di dalam pun saya juga, ternyata di dalam juga ada beberapa jenazah yang ada di sana, dan itu rata-rata sama, memang mukanya hijau ini. Saya melihat sendiri. Jadi waktu korban pertama, waktu korban yang saya tolong itu tidak ada, itu begitu dia tidak ada, kukunya ini langsung berubah. Jadi warnanya langsung hitam. Tidak nunggu berapa jam, jadi begitu dia tidak ada. Kalau Mbak Angel sendiri, putranya sendiri gimana? Putra saya alhamdulillah terselamatkan. Jadi cuma temannya yang tidak ada, yang meninggal. Tapi sebelum para korban sebelum meninggal memang sesak nafas dulu ya? Sesak nafas. Setelah dia meninggal dalam hitungan menit, kulit sudah berubah menjadi hitam itu. Kalau mukanya sesak nafas pun mukanya hijau. Hijau kehitaman. Ya. Rata-rata seperti itu. Semua korban rata-rata seperti itu. Jadi matanya ini merah, bawah ini juga merah, ininya hijau semua. Jadi hijau-hijau kehitaman gitu ya? Iya, kalau yang meninggal itu begitu saya lihat meninggal, ini kukunya langsung berubah. Hitam, sama anakku juga hitam. Jadi tidak nunggu lama. Kalau meninggal normal saya kira masih nunggu hitungan berapa jam ya, mungkin 1 jam baru berubah. Itu tidak langsung. Jadi dari situ terus akhirnya saya dari sana berusaha, saya ingat anak saya lagi, anakku gimana nasibnya, saya ke Wafa. Begitu di Wafa, saya mau masuk, sudah lihat banyaknya korban di parkiran di depan ya, di parkiran, di lorong-lorong itu banyak yang meninggal dengan kondisi yang sama. Saya tidak kuat lihat itu, akhirnya saya memutuskan untuk pulang, dan ternyata alhamdulillah anak saya sudah di rumah. Nah Angel, terkait dengan keterangan saksi ini tadi, Mbak Angel yang ditegaskan kepada penyidik apa? Ya, saya kalau setahu saya ya, kalau kondisi seperti itu ya karena gas air mata. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi kalau masalah itu. Karena semua rata-rata juga sama dan mengalami sesak nafas. Oke, terima kasih.